Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasibil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-67, yang mana pada bagian pertama kemarin kita sudah bersama-sama membahas pada waktu majelis zikir Insan Kamil yang ada di Desa Pucang Anom. Insya Allah saat ini kita akan kembali melanjutkan masih di ayat yang ke-67, yang bunyinya saya ingatkan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Qalu, mereka menjawab, atattakhiduna huzwa, apakah kamu ingin menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan atau bahan tertawaan? Qala, Nabi Musa menjawab, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk dari golongan orang-orang yang bodoh. Nah, tafsir Ibnu Katsir pada pembahasan kemarin yang pertama menceritakan tentang peristiwa khariqul adah atau sesuatu yang terjadi di luar hukum kebiasaan yang ada di muka bumi ini, yang sering berulang-ulang terjadi kepada bangsa Israel. Salah satunya yang kita bahas pada ayat sebelumnya, di mana bangsa Israel gara-gara tidak mengkuduskan hari Sabat, akhirnya mereka yang awalnya manusia berubah menjadi monyet. Juga peristiwa-peristiwa sebelumnya seperti tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke laut, kemudian lautnya terbelah, akhirnya terbentuk menjadi jalan. Ketika umatnya kepanasan, maka ada awan yang menaungi sehingga mereka tidak kepanasan. Ketika bangsa Israel kelaparan, maka turunlah makanan dari langit tanpa mereka bersusah payah, yang disebut dengan manna dan salwa. Ketika mereka kehausan, dengan tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke batu sehingga batu ini memancarkan air dan mereka bisa minum dengan sepuas-puasnya. Nah, kejadian-kejadian yang luar biasa ini, yang khariqul adah, yang tidak bisa diterima dengan akal normal manusia, tapi karena kekuasaan Allah akhirnya sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi, tidak menambah keimanan mereka, tapi justru malah membuat bangsa Israel ini semakin ingkar dan senantiasa memprotes dan nyoba-nyoba Tuhannya. Jadi bukan cuma nyobain gurunya, Tuhannya dicoba. Nah, ini kan kurang kerjaan itu. Ngetes sejauh mana kekuatan Tuhannya Nabi Musa ini, sejauh mana kekuatan Allah ini dites. Nah, pada ayat ini kemarin sudah dikaji bahwa asal muasal peristiwa turunnya ayat ini dimulai ketika ada, ini versi yang kemarin ya, karena nanti di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada berbagai versi yang menjelaskan tentang kisah ayat yang ke-67 ini. Kalau yang kemarin kisahnya itu ada seseorang yang kaya raya, tidak punya keturunan, dia hanya ada satu pewaris keponakannya yang miskinnya tidak ketulungan. Jadi pamannya Sokhina Takabra, endi penakan melarata Takabra.
Nah, si penakan Semlara Tata Kapra ini adalah pewaris sah satu-satunya yang akan mendapatkan harta dari mejadinya atau dari pamannya. Nah, etek detek tak temate. Jadi ditunggu-tunggu ini mata temate tang mejadi. Sementara yang melawat ini sudah tidak sabar kepingin cepat jadi kaya. Akhirnya merancang berbagai macam strategi. Terjadilah peristiwa pada malam hari di mana si paman ini dibunuh oleh keponakannya. Setelah dibunuh, dibungkus karung, dibawa ke desa sebelah, ditaruh di depan rumah salah satu warga yang ada di desa sebelah. Nah, ketika keesokan paginya gempar. Kenapa? Karena si keponakan yang membunuh pamannya ini seolah-olah dia kehilangan pamannya. Jadi bersedih, bahkan memimpin penduduk desanya untuk mencari jenazah pamannya. Dan ternyata jenazah pamannya ditemui di desa sebelah. Maka terjadilah tuduhan bahwa penduduk desa sebelah lah yang membunuh si orang ini tadi. Nah, karena si penduduk yang di desa sebelah ini tidak membunuh, kan tidak terima. Nah, akhirnya terjadi hampir mau ada peperangan. Sudah bawa senjata, sudah hampir terjadi pertumpahan darah. Nah, ketika mereka hampir berperang, ada orang bijak yang mengingatkan kepada mereka, ngapain kamu susah-susah berperang sampai menumpahkan darah karena sebuah masalah yang tidak bisa kamu pecahkan, karena pembunuhnya kan tidak ketemu masih. Sedangkan di tengah-tengah kamu hidup seorang nabi. Peristiwa ini terjadi pada zaman Nabi Musa. Maka akhirnya kedua kelompok ini, kedua penduduk desa ini bersama-sama menemui Nabi Musa, minta petunjuk kepada Nabi Musa. Setelah menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi, namun kemudian Nabi Musa memohon petunjuk kepada Allah, dan Nabi Musa kemudian memerintahkan kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Ketika dengar disuruh nyembelih sapi betina, orang Israel ini gak percaya dengan Nabi Musa. Jadi ini keterlaluan, nanya dijawab gak percaya. Qalu atattakhiduna huzwa. Kurang lebih kalau bahasa sekarangnya, wahai Musa, kamu ini kurang kerjaan ya, mau jadikan kita bahan ejekan, bahan ketawaan. Apa hubungannya orang mati yang ingin diketahui siapa pembunuhnya dengan nyembelih sapi betina? Ini kan tidak nyambung gitu. Nah, dijawab oleh Nabi Musa, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan kelompok orang-orang yang bodoh atau jahil. Maka singkat cerita, kalau versi yang kemarin, hari ini kita bahas versi yang berbeda. Singkat cerita, akhirnya sapinya ketemu. Setelah sapinya ketemu, sapinya disembelih. Kemudian sapi tersebut dipukulkan kepada si jenazah ini, dan ternyata terjadi peristiwa khariqul adah yang berulang-ulang, yang kesekian kalinya, di mana jenazah yang dipukulkan dengan bagian tubuh dari sapi ini hidup kembali. Jadi kejadian menghidupkan orang yang sudah mati itu tidak hanya pada zaman Nabi Isa, tapi pada beberapa zaman Nabi sebelumnya. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW juga beberapa kali ada peristiwa menghidupkan orang yang sudah mati. Contohnya pada peristiwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu setelah Rasulullah wafat. Tapi kita tidak membahas itu, kita bahas ayat ini. Hidup orang ini. Begitu orang ini hidup, ditanya siapa yang bunuh kamu, maka dengan tegas si orang yang meninggal yang dihidupkan kembali ini mengatakan, ini yang bunuh saya. Jadi dengan isyarat ditunjuk, yang ditunjuk yang ponakannya tadi itu. Setelah mengatakan ini yang bunuh saya, masalah jadi terang benderang, ketemu siapa pembunuhnya, si jenazah yang hidup ini mati kembali. Jadi hanya untuk menunjukkan siapa pembunuhnya. Maka sesuai syariat yang berlaku pada zaman Nabi Musa, apabila seorang ahli waris yang seharusnya dia mendapatkan warisan dari sesepuhnya, tapi karena membunuh orang yang akan memberikan dia warisan, maka hak warisan ini tidak jatuh kepada si pembunuh tersebut. Itu yang
kemarin. Sekarang kita lanjutkan pada versi yang sekarang. Has masih kuat? Sudah ya terlihat sudah Has. Jadi kalau susah tidur itu gampang, ikut kajian saya itu insya Allah jadi ngantuk, ya kan? Obat tidurnya ikut kajian, tidak usah minum macam-macam. Soalnya kalau minum macam-macam bahaya buat kesehatan. Ikut kajian aman buat kesehatan, ngantuk-ngantuk tertidur selesai kajian makan nasi goreng, luar biasa itu. Saya lanjutkan ya. Ibnu Jarir meriwayatkan hadis semisal melalui hadis Ayyub. Jadi hadis semisal itu yang tadi saya ceritakan ini itu dari hadis Nabi yang kemarin dibahas. Kalau kepingin tahu videonya baru diupload tadi sama Zuhdi. Jadi silakan ditonton, pinjam handphonenya Khoim atau pinjam Gladys sudah mati handphonenya. Pinjam handphonenya Khoim itu kan tersambung dengan wifi, tonton videonya yang kemarin yang di Pucang Anom. Nah sekarang versi yang sekarang. Ibnu Jarir meriwayatkan hadis semisal melalui hadis Ayyub dari Muhammad ibnu Sirin dari Ubaidah. Diriwayatkan pula oleh Abdu ibnu Humaid di dalam kitab tafsirnya. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun dengan lafaz yang sama. Telah diriwayatkan pula oleh Adam ibnu Abu Iyas di dalam kitab tafsirnya dari Abu Ja'far yakni Imam Ar-Razi dari Hisham ibnu Hasan dengan lafaz yang sama. Nah, ini sanadnya dari hadis yang sekarang. Adam ibnu Abu Iyas di dalam kitab tafsirnya telah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi' dari Abul Aliyah mengenai firman-Nya Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kalian atau memerintah kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Jadi kenapa surat ini dikasih nama Al-Baqarah? Karena diambil dari kalimat yang terkandung pada ayat ini. Ada kata Baqarah. Baqarah itu artinya sapi betina. Tersebutlah bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel. Dia orang kaya dan tidak mempunyai seorang anak pun. Jadi mirip ya dengan yang sebelumnya. Yang mewarisinya adalah salah seorang kerabatnya. Kalau versi hadis yang sebelumnya, yang mewarisinya adalah keponakannya. Nah yang di hadis ini, yang mewarisinya adalah kerabatnya. Nah kemudian si kerabat membunuhnya agar cepat memperoleh harta warisannya. Jadi tidak sabar kepingin cepat kaya, tidak mau nungguin si yang kaya ini meninggal normal, jadi dibunuh duluan supaya hartanya cepat jatuh kepada dirinya. Makanya jangan senang-senang jadi orang kaya kalau tidak punya anak. Bisa ada kejadian begini nih ya. Kan kejadian selalu berulang. Nah selanjutnya, setelah dibunuh, mayatnya ia campakkan di perempatan jalan. Jadi kalau hadis yang sebelumnya, jenazahnya ditaruh di desa sebelah di depan rumah penduduk. Nah di hadis yang ini, jenazahnya diletakkan di perempatan jalan. Habis dibunuh, tengah malam tidak ada orang ngeliat, jenazahnya dibuang di perempatan. Si pembunuh pagi-paginya datang kepada Nabi Musa. Jadi kalau hadis sebelumnya kan si pembunuh mengkoordinir penduduk desa untuk menyerang desa yang sebelah ya kan, memfitnah penduduk desa sebelah. Kemudian ada orang bijak yang memerintahkan untuk menghadap pada Nabi Musa. Nah kalau dalam versi cerita yang sekarang, si pembunuh ini yang pagi-pagi datang ke Nabi Musa, nangis dia, wahai Nabi Allah, aku ini bersedih, gimana ini? Kerabatku yang paling aku cintai ini meninggal, sementara aku nggak tahu siapa yang membunuh kerabatku ini. Ada nggak orang model begini zaman sekarang? Ada nggak? Banyak. Jadi orang jago acting itu dari zaman dulu memang sudah ada. Ini kan jago acting ini kan. Nah, apa katanya kalau versi hadisnya begini? Pembunuh datang kepada Nabi Musa dan berkata, sesungguhnya kerabatku telah terbunuh. Hal ini merupakan suatu peristiwa yang sangat berat. Jadi dia membesar-besarkan peristiwa, ya memang peristiwa besar,
Tapi kan bagi seorang pembunuh kan harusnya ini dianggap gak ada masalah, tapi justru malah dia seolah-olah membesar-besarkan masalah ini. Karena aku tidak menjumpai seorang pun selainmu yang dapat menjelaskan kepadaku siapa pembunuhnya, wahai Nabi Allah. Ini kira-kira ngetes sama enggak ke Nabi Musa? Ini kan ngetes, dia yang ngebunuh, dia yang datang ke Nabi Musa, minta ditunjukkan siapa pembunuhnya. Hati-hati, jangan suka ngetes orang yang alim. Kalau suka ngetes orang yang alim akan celaka sendiri. Ini contoh ngetes Nabi Allah. Ketika ngetes Nabinya Allah, maka sama dengan ngetes Allah, kan begitu. Maka Nabi Musa menyeru kepada semua orang, ku minta demi Allah, siapa yang mengetahui peristiwa ini, hendaknya dia menceritakan kepada kami. Kalau versi yang sebelumnya diceritakan peristiwanya kepada Nabi Musa, setelah diceritakan maka turunlah innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, diperintahkan nyembelih sapi betina. Nah, kalau versi yang sekarang Nabi Musa sendiri yang mengumpulkan orang, minta supaya suruh ceritakan, ini ada apa? Kok sampai ada orang terbunuh itu? Kamu tahu nggak ceritanya apa? Nah, apa makna dari pembelajaran ini? Sekelas Nabi Allah, alim, bercakap-cakap dengan Allah langsung, punya akses bisa komunikasi langsung dengan Allah, karena Nabi Musa kalimullah, tapi beliau tidak serta-merta menggunakan kelebihannya, beliau tetap menggunakan jalan yang semestinya, yaitu dikumpulkan orang dan mau mendengar satu persatu masukan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini pembelajarannya, bahwa seorang Nabi Allah pun masih mau dengerin omongan orang. Nah, terus yang bukan Nabi, Nabi bukan, Kiai bukan, Habib bukan keturunan ulama, tidak pernah ngaji, tidak tahu mondok, modalnya Google, modalnya cuma ngaji di internet, habis gitu dia sok jadi alim dan tidak mau dengerin omongan orang. Ini luar biasanya Nabi Musa, seorang kalimullah, seseorang yang dimuliakan oleh Allah, masuk kategori ulul azmi, salah satu dari 5 nabi yang paling mulia di sisi Allah, ternyata masih mau minta pendapat kepada orang lain yang belum tentu secara keilmuan sama dengan Nabi Musa. Ini pembelajaran buat kita. Ternyata tiada seorang pun dari mereka yang mengetahuinya. Jadi tidak ada satu, ya memang tidak ada, karena yang membunuh kerabatnya tengah malam tidak ada siapapun, dan pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang menduga kalau si kerabatnya ini yang akan membunuhnya, mengingat dekatnya hubungan si kerabat dengan yang terbunuh, dan mengingat si kerabat ini adalah ahli warisnya. Jadi belum ada alibi, belum ada motif bahwa akan terpikir kalau si ahli waris ini kepingin cepat kaya dengan cara membunuh si kerabatnya ini tadi. Karena sesungguhnya si kerabat ini baik, kebutuhan si ahli waris ini sering dipenuhi, makanya dia akan jadi ahli waris. Cuma tidak sabar saja untuk kepingin cepat kaya. Makanya kepingin cepat kaya boleh, tapi harus sabar dengan realita. Kalau tidak sabar nanti akhirnya jadi melakukan tindakan-tindakan yang ngawur, seperti kasus si kerabat yang membunuh saudaranya yang kaya tadi. Semua kepingin kaya kan? Tapi jangan ngawur ya, sabar. Kalau takdirnya kaya pasti kaya kok, ditunggu aja, sabar ya. Selanjutnya, ternyata tiada seorang pun dari mereka yang mengetahuinya. Nah, si pembunuh ini bangga. Kenapa? Nabi Musa nanya kepada orang-orang dan gak ada satupun yang mengetahuinya. Ternyata Nabi pun juga gak tahu kalau saya yang membunuh. Bangga gitu. Ternyata skenario saya berhasil, sukses, nggak terbaca. Nah, setelah dia bangga, si pembunuh ini datang kepada Musa, kepada Nabi Musa, dan berkata, nantang lagi kepada Nabi Musa. Ini dasar kelakuannya orang-orang Israel ini kayak gini nih modelnya gitu. Ditantang Nabi Musa, engkau ini kan Nabi Allah, engkau kan adalah Nabi Allah, maka mintakanlah kepada Allah buat kami agar dia yang menjelaskan kepada kami. Ini luar biasa nggak tantangannya? Si pembunuh habis ngebunuh
datang kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kumpulin orang-orang karena nggak ada yang tahu, diejek Nabi Musa ini. Diece, apa maduanya? Diejek gitu. Hah? Celah bahasa Indonesia, yaitu saudara pokoknya daya. Pokoknya intinya diejek Nabi Musa. Kan kamu Nabi Allah. Kamu kan Nabi Allah. Sekarang kamu minta sama Allah suruh jelaskan pada kami peristiwa ini. Ini kamu bayangin, kurang ajarnya kayak gimana orang ini. Kan gitu. Ini wataknya orang Israel ini modelnya seperti ini. Nabi Musa memohon kepada Tuhannya. Kemudian Allah berfirman melalui lisan Nabi Musa, disampaikan kepada orang-orang Israel, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, begitu. Ini kira-kira orang Israel tahu nggak bahwa ucapan Nabi Musa ini datangnya dari Allah? Kira-kira tahu nggak? Tahu nggak? Ya tahu lah. Kan sudah berulang-ulang Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya Allah. Tongkat dipukulkan ke laut, ya kan? Terbelah. Kan mereka harusnya udah percaya. Lapar, angkat tangan, turun manna dan salwa. Kan harusnya udah percaya dengan Allah. Benar nggak? Ya kan? Tongkat pukulin ke batu keluar air, kan harusnya percaya. Tapi ternyata ketika dikatakan sesungguhnya Allah telah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina, mereka tahu bahwa Allah yang nyuruh, tapi mereka tidak percaya. Ini kebangetan apa enggak ini? Keterlaluan ya bangsa Israel ini. Jadi ini orang model begini sampai sekarang itu masih banyak gitu. Nah, kalau ada ketemu model begini, ya ini model bangsa Israel. Mereka heran dengan jawaban tersebut, lalu berkata, "Atattakhiduna huzwa? Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa ini gimana sih? Allahmu itu seperti modelnya itu gimana sih? Orang saya itu minta supaya tahu siapa pembunuhnya, kok malah suruh nyembelih sapi betina? Ini Tuhan model apa, Nabi model apa ini? Ini berarti saya ini mau dijadikan bahan ejekan, bahan olok-olokan. Ini kan keterlaluan gitu loh. Jadi kalau kita ngaji Al-Quran, cuma baca Quran terjemahannya, kamu nggak akan paham konteks dari ayat ini. Tapi begitu ngaji tafsirnya, ternyata luar biasa penjabaran dari ayat ini. Mau dilanjutkan? Ya. Ngantuknya sudah mulai hilang? Ya. Has kayaknya sudah hilang ngantuknya. Memang harus disinggung nasi goreng dulu biar nggak hilang. Nah, apa jawaban Nabi Musa ketika atattakhiduna huzwa? Jawaban Nabi Musa, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah akan termasuk golongan orang-orang yang jahil. Coba lihat redaksinya. Nabi Musa 2 kali mengucapkan nama Allah di dalam memerintahkan Nabi Israel masalah sapi betina ini. Yang pertama, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika dikatakan atattakhiduna huzwa, diulangi oleh Nabi Musa, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah supaya aku ini jangan termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Kenapa nyebut Allah sampai 2 kali Nabi Musa? Supaya Israel itu percaya, sadar kalau yang nyuruh ini memang Allah. Nah, tapi apa yang terjadi ketika dijelaskan, ya sudah Musa, saya percaya sekarang kalau memang Allah yang nyuruh, tapi ini nggak jelas ini sapi betina yang dimaksud tuh sapi betina yang model apa. Padahal ketika diperintahkan nyuruh nyembelih sapi betina, kare nyare sampai bini, beli lamare. Nah, tapi ini nyari ruwet gitu loh. Orang ini nyari ruwet bangsa Israel ini. Diterangkan di ayat yang selanjutnya, insya Allah akan lebih jelas pada tafsir ayat berikutnya, tapi dinukil memang di penjelasan ayat 67 ini tentang percakapan bangsa Israel pada ayat yang berikutnya. Nah, bagaimana kata bangsa Israel? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina yang model apa itu. Suruh nyembelih sapi betina, tinggal disembelih. Ini malah nanya sapi betinanya modelnya kayak
apa, yang seperti apa. Ini kurang kerjaan apa enggak? Ya, kan sudah tinggal nyembelih sapi betina. Orang Israel itu pintar-pintar. Bangsa Israel itu pintar, karena tidak mungkin kalau nggak pintar terpikir pertanyaan begini, ya kan? Tapi dia karena terlalu membanggakan kepintarannya, menuhankan kepintarannya, akhirnya dia jadi susah karena kepintarannya itu tadi. Maka gara-gara kepintarannya itu dia jadi bodoh, karena terlalu menuhankan kepintarannya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Tanyakan kepada Tuhanmu, terangkan kepada kami sapi betina yang dimaksud itu yang modelnya kayak apa. Qala, kata Nabi Musa, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara keduanya. Kalau usianya masih 1 atau 2 tahun itu kemudaan. Kalau usianya sudah di atas 5 tahun berarti dia sudah tua. Ini tengah-tengah, tidak tua tapi tidak muda, remaja lah, sapi betina remaja. Artinya sapi betina tersebut tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda, melainkan pertengahan di antara keduanya. Sudah mulai sulit atau belum ini? Sudah mulai sulit ya. Kan tadi sapi betina apa aja kan sebenarnya boleh. Gara-gara suruh tanya kepada Allah, sama Allah dikasih kriteria. Allah ditanyain kan itu. Allah dites, dikasih kriteria. Ketika dikasih kriteria model begini, apakah mereka langsung nyari? Enggak. Mereka mencari-cari cara supaya tidak disuruh nyari sapi. Nah, apa kata mereka? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami warna sapi itu apa. Minta warnanya sapi gitu. Ini kurang kerjaan banget kan. Maka Nabi Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Safra'un itu artinya kuning. Faqi'un, kuningnya itu menyala-nyala. Jadi suruh nyari sapi yang warnanya kuning, yang kuningnya menyala-nyala, yang mana tasurrun nadhirin. Ketika orang memandangnya hatinya langsung senang. Umpama sapinya ada di sini, Kiki senang, Zudi senang, Faris gak senang, batal, bukan itu, gitu. Pokoknya harus semua senang baru itu sapinya. Ada satu orang gak senang, batal, cari yang lainnya. Makin sulit apa enggak? Makin sulit ya, gitu. Nah, apakah mereka cukup sampai di situ? Enggak. Jadi sapi betina tersebut berwarna kuning mulus, membuat takjub orang-orang yang memandangnya. Sudah umurnya repot, warnanya repot, masih nanya lagi, kalau diulana lagi. Dari tadi kan kalau diulana. Ini orang kepintaran yang akhirnya jadi ruwet karena pinternya sendiri. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Balik lagi pertanyaan awal. Mohonkanlah Tuhanmu untuk menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Innal baqarata syabaha alaina. Sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Jadi sudah diterangkan umurnya sekian, warnanya kuning yang menyala-nyala, yang orang kalau melihat itu langsung senang memandangnya. Ada satu yang nggak senang, batal. Harus semua senang. Itu dia masih ngomong, ini belum jelas. Terangkan kepada kami lagi yang lebih jelas supaya kami itu betul-betul yakin bahwa tidak keliru milih sapi. Ini ruwetnya luar biasa bangsa Israel. Jadi orang kalau diajak ngobrol ruwet itu berarti dia orang Israel ya. Tuh. Selanjutnya, nah selamatnya bangsa Israel itu ketika dia mengatakan innal baqarata syabaha alaina,
Untungnya mengatakan wa inna insya'allahu lamuhtadun, sesungguhnya kami insyaallah akan mendapat petunjuk. Karena dia ngomong insyaallah lamuhtadun itu, makanya Allah bimbing sampai ketemu sapinya. Nah, Musa menjawab, jawaban Musa bagaimana? Innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun tuthirul ardh. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Jadi sapinya sapi manja, belum pernah dipakai buat bajak sawah. Wala taskil hars, belum pernah untuk mengairi tanaman. Kemudian musallamatul la syiyata fiha, tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Jadi kuningnya harus kuning mulus total, tidak boleh ada belangnya sedikit pun. Ada seujung kuku belang, berarti itu batal, bukan sapi yang seperti itu yang dimaksud. Jadi sapi betina yang dimaksud itu sapi yang tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Nah, ketika sudah diterangkan seperti itu, baru tuh mereka mengatakan gimana tuh di ayat yang berikutnya, qalul ana ji'ta bil haq. Nah, sekarang ini baru kamu nerangin kepada saya dengan jelas. Gitu. Sekarang ini baru jelas nih kriteria yang kamu jelasin. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Nah, perawi mengatakan, perawi itu apa? Periwayat hadis. Seandainya kaum itu di saat menerima perintah untuk menyembelih sapi betina, mereka langsung mendatangkan seekor sapi betina yang manapun, hal itu sudah cukup. Nah, pembelajarannya kepada kita itu apa? Pembelajarannya itu kalau Allah yang merintah, kalau agama yang merintah, tidak usah banyak teori, tidak usah banyak protes. Ayo sholat subuh. Kenapa subuh itu kok harus terbit matahari? Kenapa kok dikerjakannya harus 2 rakaat? Kenapa kok nggak ditukar aja subuhnya 3 rakaat, maghribnya 2 rakaat? Kenapa kok harus subuhnya 2, maghribnya 3? Dianalisa terus, akhirnya jadi ndak sholat, ruwet akhirnya. Karena sesuatu yang tidak perlu dianalisa, dia analisa sama. Suruh nyembelih sapi betina mana aja boleh. Tapi karena kepintaran, akhirnya dia repot sendiri. Makanya kalau dikasih tugas itu jangan kepintaran. Karena kalau kepintaran akhirnya kamu jadi repot sendiri, malah ditambahi tugasnya. Orang yang tidak menghindari barang repot itu orang yang bodoh. Orang pintar, orang yang menghindari barang yang ruwet. Nah, ini kan tidak mau menghindari barang ruwet, cari ruwet gitu. Pintar tapi bodoh model begini ini. Saya lanjutkan. Tetapi mereka memperberat dirinya sendiri, maka Allah benar-benar memperberat mereka. Seandainya saja kaum itu tidak mengucapkan kata istisna seperti yang disebutkan oleh firman-Nya Al-Baqarah ayat 70 tadi, gimana bunyinya? Wa inna insyaallah lamuhtadun. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan mendapat petunjuk. Umpama mereka tidak ngomong itu, niscaya mereka tidak akan beroleh petunjuk dan tidak akan pernah dapat sapi betina itu selama-lamanya. Gara-gara ngomong insyaallah lamuhtadun, akhirnya mereka dibimbing oleh Allah ketemu dengan sapi betina. Nah, menurut riwayat yang sampai kepada kami, kata Imam Ibnu Katsir, mereka tidak menemukan sapi betina yang spesifikasinya disebutkan kepada mereka kecuali hanya pada seorang wanita tua yang memelihara banyak anak yatim. Jadi sapi betina itu yang punya seorang wanita tua, dia itu memelihara banyak anak yatim, menghidupi anak yatim. Nah, si nenek yang tua inilah yang mengurusi anak-anak yatim tadi. Nah, tatkala si nenek mengetahui bahwa tiada yang dapat membersihkan mereka, maksudnya itu menyelamatkan mereka dari tuduhan, karena saling tuduh menuduh, kan tidak ketemu siapa yang membunuh kan.
Nah, karena si nenek ini tahu untuk mengkelirkan siapa pembunuhnya, kecuali hanya dengan sapi miliknya, maka ia melipat gandakan harganya kepada mereka. Sapi itu harganya berapa umumnya? Yang paling mahal sudah 15 sampai 20 juta ya. 20 juta yang saya tahu yang paling mahal. Nah, ini si nenek ini menurut riwayat minta supaya sapinya ditimbang. Berapa timbangan berat sapinya? Dia minta emas yang beratnya sama dengan sapinya. Itu kamu membayangkan luar biasa itu ya. Jadi miliaran kan itu. Iya. Nah, ketika tahu harganya tidak wajar, bangsa Israel menghadap kepada Nabi Musa dan menceritakan kepadanya bahwa mereka tidak menemukan sapi berciri khas seperti itu kecuali pada seorang wanita, dan wanita itu meminta harga pembelian yang berlipat ganda dari biasanya. Diceritakan kepada Nabi Musa. Apa jawaban Nabi Musa? Tadi kan Nabi Musa yang diledekin, ya kan? Kamu kan Nabi Allah, masa nggak ini? Tanyakanlah kepada Allah siapa pembunuhnya, ya kan? Setelah disuruh nyembelih sapi betina, mereka mengatakan atattakhiduna huzwa, kamu mau jadiin kami bahan olok-olokan. Nah, sekarang gantian Nabi Musa yang ngeledek bangsa Israel. Apa kata Nabi Musa? Sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan kepada kalian, tapi kalian memperberat diri kalian sendiri. Maka berikanlah kepada si nenek itu apa yang disukainya dan apa yang telah ditetapkannya. Kan kamu udah dikasih gampang suruh nyari sapi betina, kamu sih ngeyel, ya kan? Nah, minta qalu ulana terus. Akhirnya dikasih penjelasan yang betul-betul detail, dikasih penjelasan yang betul-betul jelas. Nah, sekarang udah ada sapinya, ya kamu bayar tuh sapinya. Biar mahal kamu harus bayar, kan sesuai permintaan kamu. Minta sapi yang spesifik. Nah, ini udah benar-benar spesifik nih, diledek oleh Nabi Musa. Lalu mereka melakukannya, membeli sapi betina itu dan menyembelihnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka agar memotong salah satu dari tulang sapi betina itu. Kalau yang versi sebelumnya anggota tubuh sapi betina. Nah, kalau ini tulangnya si sapi yang sudah disembelih untuk dipukulkan kepada jenazah tersebut. Nah, kemudian bangsa Israel melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa, dan ternyata jenazah tersebut dapat hidup kembali. Setelah jenazahnya hidup, si jenazah ini menyebutkan kepada mereka nama orang yang telah membunuhnya. Kalau yang versi pertama bukan menyebutkan namanya, tapi ditunjuk orang, ini yang membunuhku, kemudian mati. Nah, versi yang sekarang tidak menunjuk tapi disebutkan namanya. Namanya disebutkan bahwa dia si A yang membunuh aku. Setelah menyebutkan namanya, jenazah ini kembali mati. Jadi mati kembali seperti semula. Maka Nabi Musa alaihissalam menangkap si pembunuh, yang ternyata pembunuh itu adalah orang yang pernah datang dan mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam itu sendiri. Akhirnya sesuai dengan syariat yang berlaku pada zaman Nabi Musa, maka si pembunuh tersebut dihukum mati sebagai pembalasan dari perbuatan jahatnya itu. Nah, demikian penjelasan tentang versi kedua dari tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-67. Insya Allah malam Jumat yang akan datang kita akan mengkaji versi yang ketiga dari penjelasan ayat yang ke-67 di dalam surat Al-Baqarah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang, diberikan kesempatan berjumpa malam Jumat yang akan datang, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam hari ini menjadi manfaat untuk diri kita. Kita istiqomah untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya. Kita tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Al-Fatihah. Iya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.